Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ikhwani rahimakumullah, berjumpa lagi dengan Menuju Hidayah. Untuk kali ini kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, jangan suuzon dengan apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Jangan berburuk sangka dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selalu berprasangkalah yang baik tentang apa yang terjadi pada diri kita. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang cakap, yang berilmu. Suatu hari dia mendapatkan hal yang baik dan diangkat sebagai seorang penasihat raja. Dia pandai berburu sehingga pada setiap saat raja berburu, dia diajak oleh sang raja untuk selalu menemaninya ketika berburu di dalam hutan. Suatu hari sang raja terkena musibah. Pedang yang ia gunakan untuk berburu mengenai jari tangannya sendiri sehingga jari tangan itu terputus, dan sang raja tangannya cacat karena jarinya hilang satu. Hanya sang raja marah-marah karena kehilangan satu jarinya itu. Alhasil pemuda yang bijaksana itu memberikan nasihat kepada sang raja dengan berkata, "Wahai rajaku, sabarlah. Ini mungkin yang terbaik untukmu menurut Allah. Ini mungkin suatu hal yang terbaik untukmu, wahai rajaku. Walaupun tanganmu, jarimu terputus satu, tapi yakin adalah ada hikmahnya di balik apa yang terjadi pada dirimu." Spontan sang raja marah karena merasa dihina oleh pemuda tadi. Akhirnya sang pemuda yang menjadi penasihatnya dijebloskan ke dalam penjara, dan sang raja berkata, "Nikmati hidupmu di penjara ini, wahai pemuda." Hari demi hari, berganti minggu, berganti bulan, sembuhlah tangan sang raja yang tadinya terputus jarinya, dan ia ingin kembali berburu. Sebelum berangkat, dia kembali menengok sang pemuda yang ada dalam penjara dan berkata, "Wahai pemuda, bagaimana rasanya engkau dalam penjara ini?" Dengan arif dan tersenyum, pemuda menjawab, "Wahai sang raja, saya bersyukur karena mungkin inilah yang terbaik untuk diri saya dengan berada di dalam penjara ini." Hanya sang raja kesal, "Ya sudah, saya mau berangkat berburu sendirian." Sang raja berangkat ke dalam hutan berburu sendirian, tapi karena naasnya sang raja sampai pada daerah pedalaman dan ditangkap oleh suku pedalaman yang suka mengerjakan ataupun memberikan tumbal kepada sang dewa ataupun kepada hal-hal yang ia yakini. Sang raja ditangkap dan dengan maksud akan dijadikan tumbal untuk para dewa-dewanya itu. Pada saat yang dilakukan tiba, sang raja akan dijatuhkan ke dalam kawah gunung berapi. Tapi ketika itu ketua orang-orang yang pedalaman itu melihat bahwa jari tangan sang raja itu terputus. Akhirnya dia berkata, "Wahai saudaraku, orang ini tidak layak dijadikan tumbal karena badannya cacat, anggota tubuhnya ada yang terputus satu. Udah, lepaskan saja." Akhirnya sang raja berlari, bersyukur dan kembali ke istana, menengok ke penjara dan berkata pada pemuda, "Wahai pemuda, engkau benar. Ternyata dengan putusnya jariku ini ada hikmah yang dapat aku ambil. Aku tidak jadi terbunuh, tidak jadi jadikan tumbal oleh orang-orang pedalaman karena mereka melihat tanganku yang jarinya putus, yang tidak sempurna, sehingga aku tidak layak dijadikan tumbal." Pemuda pun menjawab, "Wahai sang raja, itu pun juga yang terjadi padaku. Aku yang terbaik di sini. Aku juga dalam kondisi baik di sini. Dengan engkau membaringkan aku ke penjara, dengan engkau masukkan aku ke penjara, aku tidak jadi mati. Karena ketika aku tidak engkau penjara, pasti aku akan menemanimu untuk berburu. Dan saat itu yang menjadi korban pastilah aku, karena semua anggota badanku sempurna."
Ikhwani rahimakumullah, di sini dapat kita ambil hikmah. Kita harus bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kita harus bersyukur dan selalu berhusnuzon atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena baik atau buruk pasti ada hikmah tersembunyi yang Allah rahasiakan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu mencari hidayah Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.